Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri kita, menyediakan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati segala anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu berkenan di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sama-sama tahu tentang Daud. Daud adalah salah satu anak dari Isai. Daud merupakan anak bungsu daripada Isai, orang Betlehem. Nah, ketika Tuhan ingin memilih salah satu anak dari Bapak Isai untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel, maka Tuhan mengutus Nabi Samuel datang ke Betlehem untuk melantik salah seorang anak daripada Isai menjadi raja Israel. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat peristiwa di mana Daud dipilih oleh Allah menggantikan Saul menjadi raja Israel, sekalipun di dalam prosesnya Daud harus mengembara selama kurang lebih 13 tahun. Daud mengembara sehingga pada akhirnya Daud naik takhta menggantikan Saul menjadi raja Israel. Namun lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar dari kehidupan Daud. Dibandingkan dengan saudara-saudara Daud, 7 saudara daripada Daud tidak dipilih oleh Allah. Tapi Allah memilih Daud. Allah menetapkan Daud menjadi raja bangsa Israel menggantikan Saul. Nah, pagi yang baik ini kita belajar dari kehidupan Daud, mengapa Allah menetapkan Daud, mengapa Allah memilih Daud menjadi raja Israel dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Pagi hari ini kita belajar hal yang pertama, yaitu Daud memiliki kualitas kerohanian dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Sekali lagi, Daud memiliki kualitas kerohanian dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kata Tuhan kepada Samuel, jangan pandang perawakannya, jangan pandang parasnya, sebab apa yang dilihat manusia bukan dilihat Allah. Manusia melihat paras, tetapi Allah melihat hati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kakak-kakak Daud tidak dipilih Tuhan. Tetapi Daud dipilih Tuhan karena Tuhan melihat hati daripada Daud. Daud punya kualitas kerohanian yang luar biasa.
Hatinya Daud mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan memilih Daud menggantikan Saul menjadi raja Israel dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang memiliki perawakan yang luar biasa, perawakan yang tinggi, perawakan yang gagah perkasa, tetapi tidak dipilih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar bahwa Allah tidak terlalu peduli dengan keadaan kita secara lahiriah. Allah tidak terpikat dengan keadaan lahiriah kita. Karena kalau Allah terpikat dengan keadaan lahiriah kita, maka Allah seolah-olah akan berlaku tidak adil kepada orang-orang yang memiliki mungkin perawakan yang pas-pasan. Itu sebabnya lewat firman Tuhan pagi hari ini, Allah begitu terpikat dengan Daud. Daud adalah pribadi yang secara perawakan, dia kecil, dia masih muda, dia kemerahan. Tapi Allah tertarik dengan hati daripada Daud. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar bahwa Tuhan tidak terpikat dengan sesuatu yang lahiriah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terpikat dengan sesuatu yang sifatnya jasmani di dalam hidup kita. Bahkan dari perawakan kita sekalipun, Tuhan tidak pernah tertarik. Tapi Tuhan tertarik dengan manusia batin kita. Sebagaimana Daud, maka Tuhan juga akan tertarik dengan kehidupan kita secara rohani. Kita harus punya kualitas rohani. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan lahiriah kita tidak menjamin keadaan rohani kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, jangan hanya kita memperhatikan keadaan lahiriah kita. Jangan hanya kita membuang-buang biaya dan lain sebagainya untuk mempercantik, memperindah keadaan lahiriah kita. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama untuk memperindah, mempercantik, memperelok manusia batin kita. Karena Tuhan hanya tertarik, Tuhan hanya terpikat lewat kehidupan batin kita ini. Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Karena bukan apa yang dilihat manusia, tetapi yang dilihat Tuhan, yaitu hati daripada Daud. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, milikilah hati yang murni, milikilah hati yang tulus, milikilah hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena hanya dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan berkenan atas setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ajar kami supaya kami hidup di dalam hati yang murni, hati yang takut akan Tuhan,
dan kami percaya Engkau akan berkenan atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati dan alami di sepanjang hari ini. Kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.